Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa kembali di seri kuliah online Fisika Terapan Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-6 ya. Materi yang akan disampaikan di video kali ini adalah terkait dengan dinamika dan hukum Newton ya. Nah, ini adalah outline dari presentasi kali ini. Yang pertama adalah mereview kembali apa itu dinamika. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan gaya, hukum Newton, diagram gaya bebas, kemudian beberapa gaya, meliputi gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Kemudian yang terakhir, di sana ada pembahasan terkait dengan gerak pada bidang miring dan sistem katrol ya. Oke, kita langsung mulai saja ke pembahasan yang pertama terkait dengan dinamika. Dinamika ini sebetulnya sudah pernah saya singgung ya di pembahasan terkait dengan kinematika. Nah, dulu saya menyampaikan bahwa di dalam ilmu mekanika, ya, ilmu yang mempelajari gerakan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kinematika dan yang kedua adalah dinamika. Nah, yang membedakan dari kedua cabang ini ilmu ini adalah ditinjau atau tidaknya gaya ya. Kalau pada kinematika gayanya itu dia diabaikan, tidak ditinjau. Lantas yang dipelajari apa saja? Untuk kinematika, dia yang dipelajari hanyalah lintasannya ya. Dari lintasan ini maka nanti ada besaran yang disebut dengan jarak, misalkan ketinggian, perpindahan dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada kecepatan dan percepatan. Nah, sedangkan untuk dinamika dia mempelajari tentang gerak benda dengan meninjau ya, dengan meninjau gaya penyebab gerakan. Tentunya ketika sebuah benda itu bergerak, ada sesuatu yang menyebabkannya. Nah, sesuatu tersebut yang menyebabkan benda tersebut bergerak itu disebut dengan gaya. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan gaya. Gaya bahasa Inggrisnya adalah force ya. Biasanya di dalam fisika itu disimbolkan dengan F tebal ya, karena dia merupakan besaran vektor. Nah, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Jadi ketika kita mendorong benda atau menarik benda ya seperti ini, sama halnya kita memberikan gaya terhadap benda tersebut. Satuan gaya itulah Newton yang pertama ya. Ini dalam satuan internasionalnya dan bisa juga dinyatakan dalam satuan yang lain seperti din ya, dalam satuan CGS atau pondal. Pondal ini adalah satuan Inggrisnya ya, pondal. Nah, kemudian ini adalah konversi satuan untuk gaya ya, dimana 1 Newton itu besarnya sama dengan 10,5 din atau sama dengan 7,23 pondal. Nah, berbicara tentang gaya, kita tidak akan lepas dari sebuah hukum fisika yang namanya adalah hukum Newton. Hukum Newton ini dia merupakan hukum fisika yang menyatakan hubungan antara gaya ya, massa benda dan gerak benda. Gerak benda di sini bisa jadi percepatannya, kecepatan atau posisinya nanti bisa kita tentukan. Nah, hukum Newton ada 3, disebut dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Untuk hukum 1 Newton ini bunyinya jika resultan gaya, ini yang maksud adalah resultan gaya. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0 ya, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap, atau biasanya disebut dengan bergerak lurus beraturan. Secara sederhana, hukum 1 Newton bisa dituliskan seperti ini, sigma F sama dengan 0. Ketika ini terpenuhi, maka nanti bendanya akan diam atau bendanya akan bergerak lurus beraturan. Nah, ini berlaku untuk benda yang dia itu sudah bergerak. Nah, ini sebagai contoh, misalkan ada 2 buah gaya F1 dan F2 yang sama-sama diberikan pada sebuah kotak berwarna kuning. Maka si kotak ini dia akan tetap diam ketika apa? Ketika sigma F-nya sama dengan 0 ya. Jadi V-nya itu sama dengan 0 atau diam ya. Diam ketika sigma F-nya sama dengan 0. Atau ya, si bendanya dia akan bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Nilai V0, kecepatan benda pada saat di sini sama dengan
V ya. Ini akan seperti ini, V0 sama dengan V pada saat dia sigma F-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua ini menyatakan hubungan antara percepatan benda, massa, dan gaya. Ini adalah bunyi hukum Newton yang kedua. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan adalah searah dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Secara sederhana, hukum 2 Newton itu bisa dituliskan dengan persamaan matematika seperti ini. A sama dengan sigma F dibagi dengan M-nya ya. Jadi percepatan itu dia berbanding lurus dengan resultan gaya atau sigma F dan berbanding terbalik dengan massanya. Ketika sigma F-nya semakin besar, maka percepatannya juga akan semakin besar. Tetapi ketika massanya semakin besar, maka percepatannya akan semakin kecil. Nah, persamaan ini bisa juga dibentuk dalam bentuk yang berbeda, yaitu seperti ini. Sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan atau M kali A. Nah, itu hukum Newton yang kedua. Kemudian ini hukum Newton yang ketiga berbunyi bila sebuah benda mengerahkan gaya pada benda yang kedua. Bila sebuah benda mengerahkan gaya pada benda yang kedua, kedua benda ini akan mengerahkan gaya yang sama besarnya namun berlawanan arah pada benda yang pertama. Misalkan gini, di sini ada sebuah box atau kotak berwarna merah. Kotak berwarna merah dia punya massa. Karena dia punya massa, maka dia punya gaya, namanya gaya berat. Ketika dia diletakkan di atas lantai, maka si kotak ini dia akan memberikan gaya terhadap lantai. Namanya adalah gaya aksi. Maka si lantai pun akan memberikan gaya yang sama terhadap kotak, disebut dengan gaya reaksi. Besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Kalau gaya aksi ke bawah ini ya, kotak terhadap lantai gayanya ke bawah, kalau reaksi berlawanan ke atas. Nah, secara sederhana, hukum Newton yang ketiga itu dapat dituliskan seperti ini. Gaya aksi sama dengan min F reaksi, di mana minus ini dia menunjukkan bahwa arah gaya reaksi itu berlawanan dengan gaya aksi. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan diagram gaya bebas. Diagram gaya bebas itu adalah gambaran semua gaya yang berasal dari luar sistem yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, misalkan di sini ada mobil-mobilan ya. Ini anggap aja mobil-mobilan. Mobil-mobilan ini dia ditarik oleh seseorang. Karena dia ditarik, itu sama saja dia memberikan gaya terhadap si mobil-mobilan ini. Maka gaya yang diberikan oleh orang ini bisa saya tuliskan dalam bentuk diagram gaya seperti ini. Nah, jadi arah gayanya ke arah kiri, kemudian di sini ada gaya F. Contoh yang lain misalkan untuk diagram gaya bebas ini misalkan yang seperti ini, ada kotak berada di atas lantai. Maka kotak ini dia punya gaya. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat arahnya ke bawah, kemudian dia punya gaya normal arahnya ke atas ataupun gaya yang lain ya. Misalkan kotak ini tarik ke arah kanan, maka diagram gaya bebasnya bisa seperti ini. Nah, ataupun misalkan pada pegas ya, pada pegas. Pegas ini pada saat kondisi awal ya, sebelum ditarik, kemudian pegas ini ditarik ke bawah sehingga dia mengalami pertambahan panjang. Ketika digambar dengan menggunakan diagram bebas, maka saya bisa gambarkan seperti ini. Jadi ini ada per, kemudian saya tuliskan, saya gambarkan arah gayanya ke bawah, saya simbolkan dengan F seperti ini. Ini yang dinamakan dengan diagram gaya bebas. Jadi intinya untuk diagram gaya bebas itu adalah menggambar seluruh gaya yang ada pada suatu sistem atau benda tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa jenis gaya ya. Yang pertama adalah gaya berat. Nah, gaya berat ini dalam bahasa Inggrisnya adalah weight. Nah, biasanya disimbolkan dengan W ya.
Itu merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Karena dia merupakan gaya gravitasi bumi, maka arah gayanya dia selalu searah dengan arah percepatan gravitasi ya. Jadi selalu menuju ke pusat bumi atau ke arah bawah seperti ini. Kemudian besarnya gaya itu dapat ditentukan dengan persamaan W sama dengan massa kali dengan percepatan gravitasi. Di mana percepatan gravitasi ini di beberapa buku itu dituliskan dengan besarnya adalah 9,8 ya, besarnya 9,8, atau ada juga yang menuliskan dengan 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah sifat dari gaya berat. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk gaya berat ini arahnya selalu menuju pusat bumi. Nah, di sini ada beberapa keadaan benda ya. Yang pertama adalah kotak yang berada di atas lantai, maka arah gaya beratnya ke bawah seperti ini ya. Vertikal ke arah bawah. Begitu juga ketika bendanya berada pada bidang miring seperti ini, arah gaya beratnya sama, arahnya ke bawah ya, vertikal ke bawah. Begitu juga ketika bendanya digantung dengan menggunakan tali, arah W-nya ke bawah sama. Atau seperti ini, ya, si bendanya dia menempel ya di atas sebuah dinding, arah gaya beratnya juga sama ke bawah. Nah, itu tadi terkait dengan gaya berat. Nah, yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal itu disimbolkan dengan huruf N besar ya, merupakan gaya yang bekerja pada benda yang bersentuhan. Syarat pertama untuk gaya normal, bendanya harus bersentuhan terlebih dahulu. Yang tidak bersentuhan tidak punya gaya normal. Kemudian dia arahnya itu selalu tegak lurus. Terhadap apa? Terhadap bidang sentuhnya. Itu yang disebut dengan gaya normal. Kemudian khusus bidang sentuh vertikal, maka benda harus diberi dengan gaya F untuk menekan benda agar tidak jatuh. Dalam keadaan ini gaya normal akan terjadi di mana gaya sama dengan gaya F dan arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh atau berlawanan arah dengan F. Oke, sekarang kita lihat sini ya, slide yang selanjutnya. Di sini ada beberapa jenis keadaan benda. Yang pertama itu adalah benda yang berada di atas lantai ya. Kemana arah gaya normalnya? Ini lantainya, berarti lantai ini adalah bidang sentuhnya. Gaya normal tegak lurus dengan bidang sentuh, berarti arah gaya normalnya ke atas seperti ini ya. Tegak lurus ya. Nah, ini tegak lurus dengan bidang sentuh. Kemudian yang kedua, di sini dia pada saat bendanya miring seperti ini, maka bidang sentuhnya adalah yang ini ya, sehingga gaya normalnya tegak lurus ke atas seperti ini, miring ke atas miring. Kemudian yang ini adalah gaya normal pada saat bendanya itu dia menempel pada bidang sentuh yang vertikal seperti ini ya. Ini bidang sentuhnya sehingga gaya normalnya ke arah sini. Nah, yang selanjutnya adalah gaya gesek ya. Gaya gesek itu adalah gaya yang timbul karena dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Untuk gaya gesek ini sama seperti gaya normal ya. Dia syaratnya itu harus bersentuhan terlebih dahulu. Kemudian arah gaya gesek itu selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada dan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesek itu melawan gerak atau menghambat. Misalkan ini contohnya ya, misalkan ada seseorang ya, dia sedang berlari, maka nanti akan muncul gesekan antara apa? Antara sepatunya misalkan ini dengan bidang sentuhnya. Bidang sentuhnya bisa berupa lantai atau tanah ya, atau aspal dan seterusnya. Ketika si orang ini dia bergerak ke arah kanan, maka gaya geseknya dia akan menghambat atau berlawanan dengan arah gerak bendanya. Arah gaya geseknya adalah ke kiri. Contoh yang lain, misalkan ada kotak ya, kotak ini ditarik dengan gaya F sehingga si kotak bergerak ke arah kanan, maka nanti gaya geseknya berlawanan, arahnya ke kiri.
Selanjutnya adalah macam-macam gaya gesek. Gaya gesek itu terbagi dua. Yang pertama adalah gaya gesek statis, yang kedua adalah gaya gesek kinetis. Kalau gaya gesek statis ini berlaku untuk benda yang diam ya. Berlaku untuk benda yang diam atau bendanya akan bergerak. Kalau akan bergerak berarti kan belum bergerak, dia baru akan bergerak. Untuk gaya gesek statis itu dia bisa ditentukan dengan persamaan ini. Fs ini adalah gaya gesek statisnya, itu sama dengan mu s. Mu s ini adalah koefisien gesek menunjukkan tingkat kekasaran permukaannya ya, dikali dengan n nya. N ini adalah gaya normal. Kemudian ketika bendanya diam maka nanti gaya Fs nya itu lebih kecil daripada mu s kali n nya. Dan ketika akan bergerak maka nilai Fs nya itu akan sama dengan mu s dikali dengan n. Nah itu untuk gaya gesek statis ya. Nah yang kedua adalah gaya gesek kinetis ya. Untuk gaya gesek kinetis ini adalah gaya gesek yang terjadi antara dua benda setelah benda tersebut bergerak. Nah untuk gaya gesek kinetis ini atau Fk itu bisa ditentukan dengan rumus ini. Fk sama dengan mu k dikali dengan n. Nah, Fk ini menunjukkan gaya gesek kinetisnya, mu k ini adalah kekasaran ya, kekasaran permukaan ketika benda sudah bergerak, dan n ini adalah gaya normalnya. Kalau bendanya berada pada kondisi seperti ini, maka nanti gaya normalnya akan sama dengan gaya beratnya. Ya, jadi bisa diganti. Fk sama dengan mu k dikali dengan W. Karena gaya normalnya sama dengan gaya beratnya. Nah ini ada contoh soal terkait dengan gaya gesek ya. Sebuah benda masanya 100 kg ditarik dengan jala ya, ditarik di jala. Jika koefisien gesek kinetisnya 0,2 dan percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, hitung berapa gaya gesek kinetisnya. Dari soal ini yang diketahui adalah massa yang pertama 100 kg, yang kedua adalah kekasaran berarti nilai mu-nya mu k ya, karena benda bergerak 0,2, percepatan gravitasi G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah Fk atau gaya gesek kinetis. Fk sama dengan mu k kali n. Untuk nilai gaya normalnya atau n-nya dia akan sama dengan gaya beratnya atau sama dengan m kali g. Jadi seperti ini. Nah, dimasukkan nilai-nilainya sehingga nanti akan diperoleh berapa besar gaya gesek kinetisnya. Nah, di sini didapatkan sama dengan 196 Newton. Yang selanjutnya adalah resultan gaya. Beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja itu dapat diganti oleh sebuah gaya yang dinamakan dengan resultan gaya. Misalkan ada 3 buah gaya atau lebih, maka kita bisa menghitung berapa besar resultannya dengan persamaan ini. Sigma F sama dengan, di sini ada sigma berarti dijumlahkan ya seluruh gayanya. F1 plus F2 plus F3 plus dan seterusnya. Tetapi jangan lupa ketika kalian menghitung resultan gaya, kalian harus melihat arahnya ya. Harus kalian jumlahkan secara aljabar ya. Kalau misalkan seperti ini ada kotak ditarik oleh gaya F1 dan F2. Kalau kalian langsung dijumlahkan saja F1 plus F2 itu tidak bisa. Harus kalian jumlahkan secara aljabar atau kalian uraikan terlebih dahulu. Ada yang sejajar dengan bidang sentuh, ada yang tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, di sini ada tips ya, ada tips-tips untuk menentukan resultan gaya. Nah, yang pertama adalah gambar dulu diagramnya, diagram gayanya, diagram gaya bebas. Kemudian setelah itu pilih sumbu X dan sumbu Y-nya. Misalkan untuk kasus ini sumbu X-nya itu yang sejajar dengan bidang sentuh, yang Y-nya yang tegak lurus vertikal ke atas. Kemudian setelah itu uraikan vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi F1 dan F2 nya diuraikan ya. Ada F1X, ada F1Y, ada F2X, ada F2Y. Kemudian setelah itu hitunglah setiap komponen. Bila belum diketahui gunakan fungsi sinus dan fungsi kosinus.
Untuk yang ini berarti F1X-nya F1 cos theta, F1Y-nya yang ke sini adalah F1 sin theta. Yang ini juga sama, F2X-nya F2 cos theta, kemudian F2Y-nya F2 sin theta. Kemudian setelah itu jumlahkan setiap komponen X dan komponen Y. Jadi seluruh gaya yang satu garis kerja itu dijumlahkan. F1X dijumlahkan dengan F2X. Kemudian F1Y dijumlahkan dengan F2Y, dijumlahkan secara vektor. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan berapa besar vektornya dan arah vektornya kemana. Ini adalah tips bagaimana menentukan resultan gaya. Kita akan mencoba untuk menerapkan konsep resultan gaya yang sudah dijelaskan tadi untuk menjawab beberapa soal ya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Jadi di sini ada sebuah kotak ya. Kotak ini ditarik oleh 3 buah gaya F1, F2 dan F3. Untuk F1 dan F3 nilainya sama 15 Newton arahnya ke kiri, dan F2 ini misalnya 25 Newton arahnya ke kanan ya. Ketika ditanyakan resultannya, maka kita langsung saja masukkan resultan gaya itu sama dengan sigma Fx ya. Di sini sigma Fx karena apa? Karena seluruh gayanya semuanya itu berada pada sumbu X semuanya. Itu pergerakannya horizontal semuanya. Sigma Fx sama dengan F1 plus F2 plus F3 sama dengan min 15. Di sini minus karena arah gaya F1 adalah ke kiri ya. Kemudian plus F2, berarti F2 ini arah gayanya ke kanan, plus min 15. Di sini juga sama seperti F1 arahnya ke kiri gayanya. Nah, dari sini kita jumlahkan saja, maka diperoleh sigma Fx-nya sama dengan min 5 Newton. Jadi dari perhitungan ini didapatkan resultan gayanya adalah 5 Newton, kemudian arahnya adalah ke kiri. Ini contoh yang pertama terkait dengan resultan gaya. Kita akan coba contoh yang lain ya. Di sini ada seorang pemain ski menuruni sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika koefisien gesekan kinetiknya adalah 0,1, hitung berapakah percepatannya. Gunakan hukum Newton. Jadi ini ada pemain ski, dia menuruni sebuah bukit ya. Dengan parameter ini yang sudah disebutkan tadi, kemiringannya 30, koefisien geseknya 0,1. Yang ditanyakan percepatannya berapa. Maka untuk menjawab soal ini kita terlebih dahulu harus menggambar diagram bebasnya terlebih dahulu ya. Menggambar diagram bebasnya berarti untuk pemain ski tadi dia punya gaya normal ya. Punya gaya normal, arahnya tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Ini bidang sentuhnya, gaya normalnya ke atas. Kemudian yang kedua dia punya gaya berat, arahnya menuju pusat bumi seperti ini. Kemudian setelah itu dia punya gaya gesek, arahnya berlawanan dengan arah gerak karena pemain ski ke bawah, berarti gaya geseknya ke atas seperti ini. Kemudian setelah itu kita tentukan sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini sumbu X-nya yang sejajar dengan bidang sentuh, sumbu Y-nya yang tegak lurus ya. Kemudian setelah itu kita uraikan ya gaya-gaya yang dia itu tidak searah dengan sumbu X maupun sumbu Y. Di sini ada gaya berat ya. Gaya berat ini dia miring ya. Maka harus kita uraikan menjadi Wx dan Wy. Untuk Wx-nya di sini adalah W sin theta. Untuk W-nya adalah W cos theta. Kemudian setelah itu kita jumlahkan masing-masing komponen ya. Komponen X berarti resultannya sigma Fx. Untuk komponen Y sigma Fy. Untuk sigma Fy-nya itu sama dengan 0. Jumlah resultan gaya pada sumbu Y itu sama dengan 0. Karena apa? Karena kalau kita lihat pergerakan skinya, dia tidak bergerak sepanjang sumbu Y, tidak bergerak naik turun. Dia hanya bergerak sepanjang sumbu X saja. Sehingga percepatannya nggak ada ya pada sumbu Y. Kalau percepatannya nggak ada berarti ya MA, massa kali percepatan, berarti M kali 0 hasilnya 0. Jadi seperti ini. Sigma Fy nya sama dengan 0, sehingga dari sini N dikurangi dengan Wx. Yang normal ke atas, nah yang ke bawah adalah W. Ini bukan Wx, ini Wy.
N dikurangi WY sama dengan 0, W-nya adalah W cos theta sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaan ini N sama dengan MG cos theta. Itu pada sumbu Y. Kemudian pada sumbu X, sigma Fx sama dengan M kali A. Kalau pada sumbu X, dia punya percepatan ya, karena dia bergerak sepanjang sumbu X, semakin ke bawah dia semakin kencang, berarti dia punya percepatan. Berarti gunakan hukum Newton yang kedua, sigma Fx sama dengan M kali A. Untuk sigma Fx di sini ada dua gaya. Yang pertama adalah gaya Wx ya, yang kedua adalah Fg. Karena arah geraknya ke bawah, berarti Wx dikurangi dengan Fg, gaya gesek. Wx dikurangi dengan Fg sama dengan M kali A, kemudian Mg sin theta dikurangi dengan gaya geseknya adalah mu k kali N sama dengan M kali A. Maka dari sini dengan cara memasukkan atau mengganti nilai N ini dengan Mg cos theta, kita akan dapatkan persamaan untuk menentukan percepatan si Pomensky. Percepatannya adalah A sama dengan sin theta min mu k dikali dengan cos theta dikali dengan G. Setelah itu kita masukkan sudutnya 30, kemudian mu k-nya 0,1 ya. Kita akan dapatkan berapa percepatannya. Di sini hasilnya adalah 4,057 meter per second kuadrat. Baik, untuk video kali ini saya rasa cukup ya terkait dengan gaya. Di sini ada contoh soal ya, bukan contoh soal ya. Di sini ada soal latihan ya. Nah, satu soal kasusnya sama ya, terkait dengan bidang miring. Silakan dikerjakan. Kalau misalkan bingung bisa ditanyakan melalui grup WA ataupun chat personal, tidak masalah ya. Demikian, apabila terdapat banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.